Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Jasinga, yang saya hormati Bapak Lurah Desa Koleang, yang saya hormati Ketua Karang Taruna Kecamatan Jasinga, yang saya hormati Ketua Karang Taruna Desa Koleang, yang saya hormati kader-kader Desa Koleang, dan yang saya cintai dan yang saya banggakan pemuda-pemudi Desa Koleang yang ikut serta hadir di acara ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan hidayatnya kita dapat berkumpul di acara ini, dalam acara insya Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik saudara-saudara, berdirinya saya di sini bukan bermaksud untuk menggurui, bukan bermaksud untuk apalah itu. Berdirinya saya di sini, saya ingin menyampaikan beberapa makna, teman-teman, untuk kemajuan desa kita ke depannya harus seperti apa. Bisa kita lihat teman-teman, ketika kita berjalan di setiap kampung atau di setiap jalan yang ada di Desa Koleang ini, kita pemandangan yang sangat menyayangi ya teman-teman. Karena apa? Dari setiap jalan yang kita lalui untuk ke Desa Koleang, bahkan di kantor Desa Koleang sendiri itu juga ada sampah teman-teman. Nah, seharusnya, mohon maaf ya Pak Lurah mengkritiki sedikit, seharusnya aparatur desa itu bisa mencontohkan yang baik. Masa di depan desa, kantor desa ada sampah, gak etis kan? Kita lihatnya juga. Nah, berbicara tentang sampah teman-teman, sampah ini menjadi permasalahan nomor 1 teman-teman. Di mana? Ada yang tahu di mana? Bisa ditebak? Ada yang tahu di mana? Ya, teman-teman, benar. Sampah menjadi permasalahan nomor 1 teman-teman di Kabupaten Bogor. Bahkan di tingkat internasional teman-teman, di dunia. Nah, ini cambukan untuk kita teman-teman. Sampah menjadi permasalahan nomor 1, bahkan tingkat dunia teman-teman. Ini yang mengatakan sendiri Bupati Bogor teman-teman, bahwasannya sampah itu permasalahan nomor 1 di Kabupaten Bogor dan di tingkat dunia teman-teman, bahkan di tingkat internasional. Nah, jadi gimana kalau misalkan kampung kita banyak sampah teman-teman, penyakit demam berdarah, pilek, bau, pasti itu mengandung penyakit teman-teman. Bau sampah, terus pemandangannya tidak etis dilihatnya. Contoh, Desa Koleang punya danau Setu Kadongdong. Nah, di Setu Kadongdong itu, coba bayangkan, yang kita lihat reels saat ini itu dari segi penjuru itu banyak sampahnya teman-teman. Nah, coba kita bayangkan lagi, ketika itu sampah tidak ada, bersih sama sekali, apa yang kita lihat teman-teman? Sejuk kan, pemandangannya indah kan? Indah lah. Tidak ada yang mengganggu pemandangan itu sendiri teman-teman.
Terus ke kitanya juga jadi bersih, jadi tenang, jadi sejuk hati. Coba sekarang kalau misalkan kotor, terus ada bapak camat datang ke satu kedong dong, intrik aja. Kenapa ini danau ini kotor sekali, padahal uang setiap bulan udah saya turunkan. Wah, gak beres ini, gak dilihatnya, gak etis. Tuh kan, nanti kalau misalkan bapak camat kayak gitu gimana? Nah, dari tadi gambaran yang tadi saya bicarakan, saya kemukakan, itu bentuk cambukan untuk kita semua teman-teman, bahkan untuk diri saya sendiri. Nah, bagaimana kita biar sampah itu tidak membeledak gitu teman-teman. Satu, kita bekerja sama teman-teman. Dengan siapa? Dengan pihak aparatur desa teman-teman. Contohnya dengan siapa? Dengan siapa? Ada yang bisa tahu? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Kok jangan pada diem? Ayo dong, ini untuk kemajuan desa kita bersama. Ini untuk kemajuan desa kita bersama. Ayo jangan diam. Pada diam nih. Nih, saya kasih tahu, kita bisa bekerja sama dengan siapa? Karang Taruna Desa Koleang. Nah, kita adakan semacam bank sampah. Nah, bank sampah. Nah, di dalamnya itu kan otomatis sampah ya. Nah, setiap pembuangan desa, nih pembuangan sampah di desa, kalau misalkan ada di Setu Kadongdong, Kampung Bangkulan, nah dibuang situ itu bank sampah. Nah, udah sampai sampah, udah sampai tempat pembuangan air di desa Koleang, kita jangan buang lagi teman-teman ke Lewiliang atau ke tingkat provinsi kabupaten, itu pun bisa membeledak. Nah, di situ kita olah teman-teman bank sampah itu. Sampah menjadi apa? Menjadi duit teman-teman. Contoh bungkus kapal api, kopi kapal api ya teman-teman. Nah, teman-teman, itu bisa kita hias menjadi apa? Menjadi tas, kan? Menjadi baju, menjadi topi. Kita kreasikan teman-teman, tidak hanya bungkus kopi ya teman-teman. Bungkus rokok juga, bungkus rokok kayak super filter gitu. Itu bisa teman-teman, bisa jadikan apa? Ada yang tahu? Nah, benar, kita jadikan asbak. Bisa dia jadikan asbak, pajangan, bisa teman-teman. Tidak hanya itu juga teman-teman, misalkan ada bungkus kertas nasi yang sudah tidak layak dipakai ya teman-teman. Nah, itu teman-teman bisa itu dimanfaatkan lagi untuk apa? Bisa untuk dilukis nanti. Kita lukis, nah kita jual. Itu pasti jadi bajangan teman-teman, penghias ruangan, ya kan? Nah, jadi adanya bank sampah ini, adanya pihak desa ini, mari kita bersinergi teman-teman untuk menuju desa Koleang yang lebih maju lagi, bahkan insya Allah Indonesia yang lebih maju lagi. Dengan adanya bank sampah, dengan adanya bank sampah teman-teman, saya pasti yakin bisa berkolaborasi dengan pemuda-pemudi sekitar. Bila mana kurang peduli desa Koleang
pemuda-pemudi desa Koleang terhadap lingkungannya, kita bisa teman-teman mengajak semua elemen yang ada di desa Koleang. Contoh seperti komunitas. Nah itu kan komunitas pasti yakin peduli, apalagi yang suka nanjak gunung kan, naik gunung tuh. Saya yakin bahwasannya itu teman-teman itu pasti peduli terhadap lingkungan kita. Nah, kedua, pramuka. Pasti teman-teman, eskul pramuka ini pasti membantu kita. Bahwasannya sampah ini memang permasalahan nomor 1 di dunia teman-teman. Nah, kita bersinergikan. Kita sinergikan teman-teman. Komunitas, misalkan komunitas gunung, komunitas alat musik, apalah itulah, Karang Taruna, desa, kita kolaborasikan pramuka, kita buat satu suara teman-teman, agar seirama dengan maju, ya kan? Saya yakin pasti tidak hanya sampah di kampung kita, di kabupaten, di provinsi, bahkan di internasional pasti diberantas jika semua elemen masyarakat bersatu teman-teman, bersama aparatur pemerintahan kita. Bahkan jika pemerintah, semua elemen masyarakat sudah bersatu padu dengan pemerintah dan berhasil menciptakan inovatif untuk sampah tidak membeledak lagi, saya yakin Indonesia pasti akan disorot teman-teman nomor 1 oleh dunia. Nah justru itu teman-teman, hari ini, detik ini, kita selaku generasi muda, selaku penerus bangsa, mari teman-teman kita bangun rasa nasionalisme kita dengan apa? Contoh teman-teman, ada sampah sedikit, misalkan di depan kita ada sampah, kita jangan kita ambil sampah, kita letakkan pada tempatnya. Itu sudah menjadi rasa kecintaan terhadap tanah air kita teman-teman. Bahwasanya tanah air kita tidak ingin dikotor oleh siapapun. Dengan contoh paling kecil itu, dengan buang sampah pada tempatnya, itu sudah rasa kecintaan terhadap tanah air kita teman-teman. Bahwasannya teman-teman, saya mengajak kepada semua pemuda-pemudi yang ada di desa Koleang, menghimbau terus pada desa, mari kita bersinergikan, satu iramakan teman-teman, untuk membuat sampah di Kabupaten Bogor, bahkan di internasional, tidak lagi menjadi permasalahan nomor 1 di dunia ini. Sekali lagi saya tegaskan, kita harus inovatif, bersinergi, dan memaksimalkan pergerakan kita, entah itu dalam bidang apapun teman-teman. Saya tidak akan bosan-bosan teman-teman. Justru adanya pemerintahan tidak akan, jika ada pemerintah saja tapi tidak ada elemen masyarakatnya, itu tidak akan maju-maju teman-teman. Sebaliknya juga, ketika ada masyarakat tapi tidak ada pemerintahannya, itu juga tidak akan maju-maju teman-teman. Makanya kita ini saling membutuhkan. Kita harus seirama, kita harus bersinergi bersama-sama agar menyongsong yang saya katakan tadi, Indonesia yang lebih baik lagi teman-teman. Mungkin pidato saya hanya sekian kurang lebihnya. Mohon maaf, karena di sini saya juga masih belajar teman-teman. Jika ada salah-salah kata dari saya, mohon maaf teman-teman. Karena ini saya juga masih belajar. Saya bukan menyombongkan diri teman-teman. Sekali lagi, saya ini bukan menyombongkan diri teman-teman. Saya hanya mengajak semua teman-teman untuk peduli lagi terhadap lingkungan sekitar kita.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.